Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Indralaya yang beranggotakan Saya Adi Hermawan. saya Devi Dwi Agustin, saya Diana Wira, saya Kevin. Adapun materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu enzim restriksi dan vektor. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji implikasi tentang enzim restriksi dan vektor yang digunakan dalam rekayasa genetika. Prosedur proyek: 1. Carilah materi mengenai enzim restriksi dan vektor. 2. Carilah bahan yang bisa dijadikan objek untuk bahan video. 3. Lakukan proses pengambilan video pada objek. Dan yang keempat, edit video semenarik mungkin. Materi singkat. A. Enzim restriksi. Enzim restriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, atau dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan atau prokariota lainnya. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksi. Setelah mengenali urutan targetnya, enzim restriksi membuat potongan beruntai ganda pada molekul DNA. Biasanya, pemotongan berada di atau dekat sisi restriksi dan terjadi dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi. Lebih dari 400 enzim restriksi telah diisolasi dari bakteri yang memproduksinya. Pada bakteri hidup, enzim restriksi berfungsi untuk mempertahankan sel dari serangan bakteriofag virus. B. Vektor. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Perlu dicatat bahwa setiap vektor cloning memiliki keunggulan tertentu yang membedakannya dari vektor lainnya. Namun, plasmid adalah molekul yang paling sederhana untuk ditangani. Bakteriofag dan virus lainnya dapat disimpan dengan baik untuk jangka waktu yang lama. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu vektor biasanya ukurannya kecil, transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah, telah diketahui urutan DNA-nya, memiliki setidaknya satu asal replika, dan mereka dapat bereplikasi di sel inang yang sesuai, bahkan ketika mereka membawa DNA asing. Terakhir, kode vektor untuk fenotipe yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rekombinan dan vektor induk atau vektor yang tidak memiliki DNA asing dapat diidentifikasi dari vektor rekombinan atau vektor yang memiliki DNA asing. Pembahasan. A. Enzim restriksi. Sejarah penemuan enzim restriksi. Stewart Lin dan Werner Arber pada tahun 1960 menemukan enzim modifikasi maupun enzim nuklease atau restriksi dalam bakteri E. coli jalur B yang dapat menguraikan DNA yang tidak termetilkan. Hamilton Smith pada tahun 1970 pertama kali menemukan enzim nuklease restriksi spesifik yang memutus DNA pada tempat-tempat tertentu dan dapat diidentifikasikan dari Haemophilus influenzae yang dikenal dengan nama HIN. Watson dan kawan-kawan pada tahun 1983 menemukan nuklease restriksi dan metilase modifikasi dalam dua galur E. coli lain yang membuka kemungkinan adanya banyak nuklease yang spesifik untuk suatu tempat. Enzim restriksi terdiri dari dua golongan. Golongan pertama, memecah DNA pada tempat yang tidak spesifik, jauh dari tempat pengolahan, mengenal urutan pasangan nukleotid spesifik, antara lain enzim-enzim yang terlibat dalam sistem restriksi K dan B atau termasuk E. coli. Enzim golongan 2, memecah DNA pada tempat yang spesifik, telah banyak diisolasi dari mikroorganisme. Enzim yang pertama kali
ditemukan pada tahun 1970 oleh Hamilton Smith dari Universitas Johns Hopkins, yaitu Haemophilus influenza yang dapat segera menguraikan pemakaian DNA asing. Ini gambar daerah pemotongan enzim restriksi. Ini gambar hasil pemotongan enzim restriksi. Ini tipe pemotongan enzim restriksi. Penamaan enzim restriksi. Kata nama enzim restriksi terdiri dari 3 bagian. Pertama, menunjukkan genus dan spesies organisme tertentu dengan menggunakan singkatan menjadi 3 huruf. Kedua, menunjukkan strain spesies yang relevan dengan menggunakan huruf, angka, atau kombinasinya. Ketiga, menunjukkan sistem modifikasi restriksi spesifik yang ada dalam organisme atau strain yang sama dengan menggunakan angka Romawi. 1. Vektor plasmid. Plasmid adalah unsur genetik di luar kromosom atau ekstrak kromosomal yang mengadakan replikasi secara autonom di dalam sel bakteri. DNA-nya berbentuk lingkaran dan beruntai ganda, mendukung gen yang diperlukan untuk replikasi ataupun fungsi lain yang dipikulnya. Plasmid mudah dipisahkan dan dimurnikan dari DNA inang pada Rhizobium sp. Plasmid berguna karena terlibat dalam proses fiksasi dan untuk mengikat nitrogen. Adalah molekul yang dapat diturunkan secara stabil tanpa mengkaitkannya dengan kromosom. Sangat berarti bagi bidang kedokteran, farmasi, dan pertanian, karena plasmid membawa resisten terhadap antibiotik yang berguna bagi manusia dan hewan. Selain itu, dapat menjadikan toksin dan protein lain yang dapat meningkatkan virulensi patogen. Plasmid merupakan vektor yang sering digunakan dalam rekayasa genetika karena memiliki replikator, memiliki penanda seleksi, memiliki banyak sisi cloning, sisi pemotong 8BP, untuk tempat DNA sisipan. Urutan komplementer oligonukleotida memiliki promotor RNA untuk transkripsi cRNA, memiliki gen LACZ untuk seleksi sisipan, memiliki promotor TRC untuk ekspresi yang diatur dalam E. coli, memiliki propagasi, seleksi, dan ekspresi di luar E. coli, produk fusi transkripsi atau translasi. Adapun contoh vektor plasmid adalah sebagai berikut. Vektor PAGA. Vektor cloning lambda yang mengandung DNA cloning harus dikemas dalam kepala faga sebelum dapat menginfeksi E. coli. Sebelum DNA dapat dikemas, protein kepala faga harus diisolasi. Untuk melakukan ini, kultur E. coli diinfeksi dengan lambda muatan yang tidak memiliki gen. Untuk salah satu protein kepala yang disebut E. kultur E. coli yang berbeda, diinfeksi dengan muatan lambda yang berbeda, yang tidak memiliki protein kepala faga D. Kedua kultur E. coli ditumbuhkan dengan lambda muatan dan virus diinduksi untuk memasuki siklus litik. Meskipun E. coli dilisis oleh faga, mereka tidak dapat membentuk kepala yang lengkap. Selanjutnya, campuran larutan protein faga diisolasi. Setiap lisat mengandung ekor faga campur bersama dengan vektor lambda yang mengandung DNA cloning. Meskipun pencampuran dilakukan secara in vitro, komponen tersebut dapat merakit sendiri menjadi faga fungsional yang dapat menginfeksi E. coli. 3. Vektor kosmik. Vektor cloning lambda yang mengandung DNA cloning harus dikemas dalam kepala faga sebelum dapat menginfeksi E. coli. Sebelum DNA dapat dikemas, protein kepala faga harus diisolasi. Untuk melakukan ini, kultur E. coli diinfeksi dengan lambda mutan yang tidak memiliki gen untuk salah satu protein kepala yang disebut E. kultur E. coli yang berbeda, diinfeksi dengan mutan lambda yang berbeda, yang tidak memiliki protein kepala faga D. Kedua kultur E. coli ditumbuhkan dengan lambda mutan dan virus diinduksi untuk memasuki siklus litik. Meskipun E. coli dilisis oleh faga, mereka tidak dapat membentuk kepala yang lengkap. Selanjutnya, campuran larutan protein faga diisolasi. Setiap lisat mengandung ekor faga, protein perakitan, dan komponen kepala, kecuali D atau E. Kedua lisan ini
dicampur bersama dengan vektor lambda yang mengandung DNA cloning. Meskipun pencampuran dilakukan secara in vitro, komponen tersebut dapat merakit sendiri menjadi faga fungsional yang dapat menginfeksi E. coli. Untuk mengkloning potongan besar DNA menjadi vektor cosmid, keduanya harus memiliki ujung lengket yang kompatibel. Vektor cosmid pertama-tama dilinearkan sehingga setiap ujungnya memiliki sisi cos. Kemudian cosmid linier dipotong dengan bamhi yang menghasilkan ujung lengket dengan urutan GATC yang menggantung. DNA genom dari sumber yang diinginkan juga dipotong. Setelah dipotong bamhi, DNA ini dipotong secara parsial dengan embol yang juga menghasilkan ujung lengket GATC. Pemotongan parsial membuat beberapa sisi tidak dipotong dan memungkinkan segmen besar genom diisolasi. Segmen ini dicampur dengan dua bagian cosmid dan digabungkan menggunakan ligase. Konstruksi akhir dikemas ke dalam partikel lambda in vitro dan digunakan untuk menginfeksi E. coli. Selanjutnya yaitu vektor artificial kromosom. Kromosom buatan. Selain 3 jenis vektor utama yaitu plasmid, bakteriofaga, dan cosmid, kromosom buatan dapat dianggap sebagai jenis penting untuk vektor cloning. Kromosom buatan adalah alat umum dalam transfer gen karena mengandung sejumlah besar materi genetik. Kromosom buatan ragi atau YAC adalah salah satu kromosom buatan yang paling luas digunakan. YACS adalah ekstensi DNA yang mengandung semua elemen yang diperlukan untuk menyebarkan kromosom dalam ragi, yang merupakan asal replikasi, sentromer, dan telomer. Mereka juga memiliki sisi untuk enzim restriksi dan penanda genetik di mana mereka dapat dilacak dan dipilih. YAC dipotong oleh enzim restriksi yang sesuai, yang memungkinkan fragmen DNA asing yang disisipkan di antara sentromer dan telomer. Dengan demikian, YAC mengandung fragmen DNA berukuran antara 100 kb hingga 200 kb dan dapat ditempatkan di Saccharomyces cerevisiae dan dapat direplikasi secara berdampingan dengan kromosom asli. Kesimpulan: 1. Enzim restriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek. Dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Demikianlah video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.